وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu ayah bunda jemaah salat subuh yang insyaallah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan yang kita keluhkan bisa jadi yang diinginkan oleh orang lain. Kenikmatan yang kita miliki tetapi tidak kita syukuri bisa jadi diinginkan oleh orang lain. Ya. Kenikmatan yang kita keluhkan belum kita dapatkan, ya, bisa jadi malah melupakan nikmat yang sebenarnya sudah ada di tangan kita. Maka disitulah pentingnya bersyukur, merenungi apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki ini adalah dari Allah, dengan memperbanyak memuji yang telah memberikan nikmat ini, dan kemudian intifak, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan menapaki apa yang telah ditapaki oleh baginda Rasulullah sampai akhir hayat kita kelak. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar, tempat hari pembalasan, kita dibangkitkan dan berdiri dalam barisan pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ayah bunda sekalian, gak terasa kita sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Nah, babak final. Nah, ya. Ini kalau dalam balap itu ini lap terakhir. Ya, lap terakhir. Innamal a'malu bi khawatim. Memang ada dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Ya, tetapi ya ada juga
Meskipun mungkin capek, ngantuk, berdiri barang sesaat, mungkin 2 rakaat, 4 rakaat, qiyamul lail, ya, bermunajat meminta kepada Allah. Siapa yang meminta kata Allah, maka akan aku berikan. Siapa yang meminta tolong, maka akan aku tolong. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Ya. Inilah yang kemudian membuat kita bersemangat untuk, kalau kata anak muda sekarang, gaspol. Nah, gitu kira-kira. Ya, kalau ada infak, maka infaknya ini 10 malam terakhir digaspolkan. Kalau ada tenaga, maka tenaganya 10 hari terakhir ini digaspolkan. Ya, kalau ada amalan-amalan lain, ya, maka 10 hari terakhir ini digaspolkan, terutama malam-malam yang ganjil. Loh, ada pertanyaan, malam ganjilnya kapan, Ustaz? Malam ini kita bilang ganjil, yang lain bilang genap. Iya. Maka gak usah kita berdebat persoalan malam genap, malam ganjilnya kapan. 10 malam terakhir di gaspol. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita takdir mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang muda sekalian, kita sedikit melanjutkan pembahasan yang beberapa waktu tadi sudah kita bahas. Ya, bahwasanya Ramadan ini adalah bukti keimanan. Bahwasanya Ramadan ini adalah menuntut kita bertakwa dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Ya, dan konsekuensi ketidaktakwaan manusia itu akan menyebabkan kesesatan dan kehancuran. Ya. Nah, yang terakhir ini kita ingin membahas apa yang akan kita bahas. Ternyata, ya, keimanan dan ketakwaan kita itu tidak semua manusia itu rela dan ridho dengan apa yang kita lakukan. Terutama siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah ridho. Walan tarda ankal yahud walan nasara, tidak akan pernah ridho kepada kalian siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi keimanan dan ketakwaan kita itu mereka tidak akan pernah ridho. Hatta tattabi'a, sampai kapan? Sampai mereka itu memastikan kita ini mengikuti, ya, apa yang mereka inginkan. Millatahu, mereka ingin kita itu mengikuti millahnya mereka. Ya, para ulama mengatakan millah ini bukan Tuhan mereka, bukan. Ya, tetapi millah ini adalah cara mereka hidup. Jadi bukan semata-mata ibadah, tetapi bagaimana mereka hidup. Ya. Sedangkan kaum muslimin itu punya sudut pandang atau view of life, ya, bagaimana kehidupan ini pun memiliki aturan hidup. Ya. Maka kalau kita lihat, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang-orang Yahudi dan Nasrani bisa saja mereka itu membiarkan kita
kita tidak setuju dengan riba. Kalau di Jawa namanya, di Jawa nyebutnya bank titil. Bank titil itu rentenir. Kalau di sini apa namanya? Bank emo. Berjanji. Emong itu artinya apa? Emong itu duduk. Oh. Sambil berjanji. Oh gitu. Kesaksian pelaku. Belum ya, saya istilah itu belum tahu ya. Di sini tempatnya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kaum muslimin itu hanya sholat, hanya zikir, hanya sedekah, hanya umroh, haji, itu Yahudi dan Nasrani itu ya biasa-biasa aja. Ya udah, ente sholat aja, ente zikir aja, ya, ente umroh haji berangkat aja. Tetapi ketika kaum muslimin itu sudah mengatakan jangan riba, jangan judi, jangan khamar, jangan berzina, jangan ikhtilat, jangan campur baur laki-laki perempuan, jangan hiburan-hiburan malam. Di situ Yahudi dan Nasrani mulai tidak setuju dan tidak rindu dengan kita. Ya, padahal baik sholat, zikir, umroh, haji dengan meninggalkan riba, meninggalkan judi, meninggalkan khamar, meninggalkan zina, padahal itu sama-sama perintah Allah. Perintah Allah. Sama. Ya. Nggak ada bedanya. Nah, tetapi mereka tahu bahwasanya kalau telah menyangkut tentang cara hidup, ya, cara hidup, mereka tidak akan pernah rindu kalau cara hidup mereka diganggu dan mereka mau cara hidup orang-orang muslim itu sama seperti mereka. Ya. Ayah bunda, bapak ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat sirah nabawiyah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan risalah Islam, ya, berdakwah, ketika Rasul satu persatu mengajak orang untuk memeluk Islam, ya, mulailah orang-orang kafir Quraisy, ya, merasa terganggu, ya, merasa terganggu, dan terganggunya mereka, ya, menyebabkan respon mereka ingin menghentikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum Rasulullah mendapatkan risalah Islam, mereka itu adalah orang yang paling bangga kepada Muhammad dan mereka memberikan gelar al-amin. Ya. Tetapi ketika risalah Islam itu datang dan mengatur kehidupan manusia, mulai mereka tidak ridho. Ya. Nah, apa yang kita bahas pada subuh ini, ayah bunda sekalian, ketika keimanan dan ketakwaan itu di bulan Ramadan, nah dicoba ya, ingat beberapa pertemuan sebelumnya saya sampaikan, di Ramadan ini jangankan yang haram, yang halal saja kita mampu untuk
tidak akan pernah ridho, maka mereka selalu mengerahkan daya dan upaya bagaimana untuk kaum muslimin mengikuti milah mereka, ya, cara hidup mereka, budaya mereka, ya, kebiasaan mereka. Dengan apa? Nih, mohon maaf, dengan merusak. Nih, ya, sekali lagi, dengan merusak pemikiran kaum muslimin, ya, dengan merusak pemikiran kaum muslimin, dilemahkan pemikiran kaum muslimin, diberikan racun-racun pemikiran kaum muslimin. Jadi kalau dalam bahasa keilmuannya itu, ayah bunda boleh nanti ngecek atau dicari, didalami, ada istilah ghazwul fikr, perang pemikiran, ya. Jadi mereka tahu persis. Ingat kemarin ketika Muhammad SAW yang menurut mereka berbahaya ini, ya, kok satu persatu penduduk Mekah beriman, kok satu persatu penduduk Mekah meninggalkan khamar, ya, kok satu persatu mengikut Muhammad ini sudah menutup auratnya, kok satu persatu ajaran Muhammad ini kok memerdekakan budak, ya, kok satu persatu ajaran Muhammad ini menurut mereka berubah budaya mereka, ya. Akhirnya mereka merasa terancam, terusik, ya. Dan mereka tidak rindu. Bahkan mohon maaf, siapa yang mengikuti Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang menengah ke bawah, mereka siksa, ya. Tercatat seorang wanita yang pertama syahid, yaitu bernama Sumayyah, ya, ibunda dari Ammar bin Yasir. Ibunda dari Ammar punya ibu namanya Sumayyah, punya ayah namanya Yasir. Mereka memeluk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan mereka disiksa. Bahkan ibunda Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, ya. Padahal yang terjadi, kaum muslimin tidak ngapa-ngapain. Kaum muslimin hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga merubah gaya hidup, merubah cara hidup, merubah bagaimana menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Ternyata itu saja membuat orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak itu. Coba bayangin, tidak ada ceritanya Rasul dan para sahabat di Mekah itu melakukan perusakan, nggak ada. Nggak ada Rasul dan para sahabat itu, ya, selama di Mekah itu membakar rumah orang, nggak ada. Ngeroyok orang kafir, nggak ada, ya. Nggak ada ceritanya Rasul dan para sahabat itu, wah, ini ada orang yang khamar, dikeroyok, wah, ini ada orang yang judi, kemudian dihajar. Nggak pernah ketika di Mekah itu, ya. Tetapi orang-orang kafir Quraisy tahu persis ketika Muhammad dan para sahabatnya dibiarkan untuk berdiskusi sekalipun, untuk ngomong sekalipun, itu bahaya. Kenapa? Karena bisa merubah keimanan, pemikiran, serta gaya hidup. Makanya Islam ini bukan semata-mata ibadah mahdoh saja, ya. Islam ini bukan semata-mata hanya sholat, bukan semata-mata cuma zikir, semata
dikenal dengan nama Yasrib. Ya, dihalau. Padahal Rasulullah orang baik, tetapi mereka tahu kalau Rasul sampai kepada Yasrib Madinah, ada penguasa Madinah yang siap untuk membela baginda Rasulullah dan mengizinkan Rasul untuk menjalankan syariat Islam. Dan tercatat ayat muda mulai dari proses hijrah itu Rasulullah diberikan jaminan untuk menjalankan Islam. Mulailah kemudian satu persatu wilayah Islam, wilayah orang yang beriman, wilayah orang yang menjalankan syariat Islam semakin lama semakin meluas, semakin melebar. Bahkan Rasul dan para sahabat pulang kampung ke Makkah dan membebaskan Makkah dari berhala-berhala, atau yang kita kenal dengan Fathu Makkah, ya, tanpa adanya perlawanan penduduk kafir Makkah. Ya. Dengan apa? Dengan kekuatan yang telah dimiliki oleh Rasul dan para sahabat yang dibangun di Madinatul Munawwarah. Jadi kalau kita lihat sejarah, mulai dari Madinah, Rasul melakukan peperangan luar biasa, ya. Islam semakin lama semakin melebar. Rasul meninggal dunia, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Islam kemudian semakin melebar, meluas, dan semakin drastis pelebaran wilayah Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu Jazirah Arab kemudian semakin lama semakin meluas. Dan Masya Allah, itu gak cuma selesai di zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin berikutnya. Ya. Ternyata kaum muslimin ini dua ayat muda, Bapak Ibu perhatikan. Kalau diajak diskusi menang, karena kita yakin Islam ini mampu menjawab semua persoalan. Kalau dibawa perang, menang juga Islam ini. Kenapa? Karena kalau orang beriman itu, kalau diajak jihad, pilihannya sama-sama enak. Mati enak, mati syahid. Hidup juga enak, hidup mulia. Itu orang beriman. Makanya orang-orang muslim itu sejak datang risalah Islam, diajak debat diskusi, ya, kaum muslimin itu menang. Diajak perang, itu kaum muslimin juga menang. Ya. Mulai dari Rasul hijrah ke Madinah, kekuatan semakin melebar, dilanjutkan oleh kekhilafahan Rasyidin, dilanjutkan oleh kekhilafahan Bani Umayyah, dilanjutkan lagi kekhilafahan Bani Abbasiyah, dilanjutkan lagi kekhilafahan Utsmaniyah. Sampai Islam itu didengar di Eropa, Islam itu sampai ke Afrika, Islam itu sampai ke Indonesia. Coba bayangkan, ini saya sering bilang, kita itu pulau Indonesia, gak ada nyatunya sama negara Arab. Betul? Gak ada. Mana pulau kita yang nyatu dengan negara Arab? Jadi kalau dilihat benua Asia itu, kita ini Indonesia, ya, adalah negara wilayah yang daratannya itu gak nyatu, kepulauan. Ya, kalau Malaysia, ya, Singapura, Malaysia, Thailand ke atas, ya itu mereka masih nyambung daratannya, kira-kira begitu. Tapi kita Indonesia
Islam sampai ke Indonesia, dan sampai hari ini ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu santri-santri alumni pesantren itu mengerti bahasa Arab. Ayo, keren kan? Keren Pak. Padahal pulau kita jangan ya. Dan bahasa utama kita bukan bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kita berangkat umroh atau kita ketemu sama orang-orang Arab, kita baca Quran atau ngomong bahasa Arab, itu mereka kaget. Kenapa kaget? Mereka bilangnya begini, kalian bahasa apa sih di Indonesia itu? Ya. Kita bilang, ya kita bahasa Indonesia sama dengan bahasa Arab juga. Ya. Bahkan kalau kita baca Quran saja lancar, orang-orang Arab itu agak kaget. Ya. Apalagi bisa bahasa Arab. Nah, ini kenapa bisa Islam masuk ke Indonesia? Yang dahulunya kita ini, wilayah Indonesia ini adalah wilayah dengan kepercayaan animisme, ya, yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa lagi? Kuburan, menyembah ya jin, dukun dan lain sebagainya. Orang pintar kapusi, ya. Kalau kata orang Jawa pintar kapusi itu jago nipu. Nah, ini berkat siapa? Di antaranya adalah berkat dakwah Islam yang semakin lama semakin meluas. Ya. Artinya saya ingin sampaikan Bapak Ibu ayah bunda sekalian, kita ini memiliki catatan sejarah yang luar biasa. Islam yang awalnya hanya hadir pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba bayangkan, ya, 23 tahun beliau berdakwah, yang kemudian bisa menyebar ke penjuru dunia. Apalagi kalau bukan karena memang keunggulan Islam itu sendiri, kesempurnaan Islam itu sendiri, keistimewaan Islam itu sendiri, karena Islam itu. Ya. Oleh sebab itu, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, mereka tahu persis bahwa kaum muslimin ini jago, hebat kalau mereka masih bersama dengan Islam. Maka mereka mengarahkan pikiran mereka, tenaga mereka, bagaimana cara mengalahkan kaum muslimin. Maka kaum muslimin ini mesti dijauhkan dari Islam. Ya, saya ulangi lagi. Bagaimana cara melemahkan kaum muslimin? Kaum muslimin ini dijauhkan dari Islam. Biarkan dia dengan labelnya Muslim, dia labelnya Islam, tapi dia alergi dengan Islam itu sendiri. Ya, disitulah kemudian mereka berhasil, Pak. Tahun berapa strategi ini mereka luncurkan? Bermula dari tahun abad ke-17, 1800-an. Ya. Kenapa? Karena mereka mengerahkan segala pikiran dan tenaga mereka. Kalau diajak debat, mereka kalah. Diajak perang jihad, mereka juga kalah. Coba bayangin, ya. Terus gimana caranya? Kalau mereka sebut apa? Menggunakan ya cara yang lembut tetapi halus, tetapi mampu menghancurkan kaum muslim.
muslimin diambil, terus diapakan? Dibawa ke negara-negara barat. Pemuda-pemuda kaum muslimin dikasih beasiswa. Pemuda-pemuda kaum muslimin dibawa ke Jerman, dibawa ke Perancis, dibawa ke Inggris. Ya, untuk apa? Untuk dicuci otaknya. Ya, untuk diselewengkan pemikirannya. Ya, ini mohon maaf para santri, orang tua yang punya anak di pondok pesantren. Ya, kita itu mesti hati-hati anak-anak kita. Kalau mereka membaca buku-buku, pemikiran-pemikiran yang bisa merusak akal mereka. Barat tahu persis, Yahudi dan Nasrani tahu persis. Mereka ambil pemuda-pemuda kaum muslimin, dibawa ke negara-negara mereka, dikasih beasiswa, tetapi dicuci otak mereka. Pulang-pulang ke negara kaum muslimin, pulang-pulang ke kampung halaman mereka, mereka masih muslim, tetapi isi kepala mereka sudah tercemari penyakit. Ya. Apa di antara penyakitnya? Nah ini dia. 5 menit lagi kita selesai ya. Jam 6 insya Allah selesai. Apa di antara penyakitnya Bapak Ibu sekalian? Ya. Penyakit yang pertama disebutkan sekuler. Sekuler itu sekularisme. Apa sekuler itu? Yaitu memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan. Saya ulangi lagi, ini penyakit pertama yang berbahaya. Ya, sekuler. Apa ciri-cirinya? Iya, jadi ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya begini nih. Kalau ada teman kita, ya, kita bilang begini, ini riba ini, ya, ini riba, nggak boleh dalam Islam. Terus teman kita bilang begini, ini kan bisnis, nggak usah bawa-bawa dalil, nggak usah bawa-bawa agama. Udahlah, ente diam aja, jangan sok-sok bawa agama. Ini bisnis, yang penting untung, yang penting cuan, yang penting duit. Nggak usah bawa agama, ngomong riba, ngomong guru, udah deh. Ya, kalau ngomongin agama nanti di masjid, kira-kira nggak di sini, di luar. Kira-kira di luar sana ada nggak yang begitu? Nggak ada, sedikit. Nggak sedikit ya, nggak ada sedikit, banyak. Ya. Ini hati-hati. Mohon maaf, bisa jadi itu terjadi pada kita. Contoh. Kita nasehatin istri atau nasehatin anak gadis kita. Kakak keluar rumah, tutup aurat. Terus anak gadis kita bilang begini, apa ini sok ceramah. Papa kalau ceramah di masjid aja, jangan bawa-bawa agama. Ini kan kakak mau kumpul sama teman. Ya kalau kakak kumpul sama teman, ya suka-suka kakak lah. Jangan bawa-bawa agama. Papa gak asik. Nah ini ada. Ya, ini ciri-ciri penyakit sekuler. Fasluddin anil hayat. Ya, mencampakkan, menyingkirkan
mereka pilih-pilih. Mereka pilih-pilih. Oh, untuk sholat gak apa-apa, sholat aja. Oh, untuk nikah gak apa-apa, pakai ada ijab kabul akan nikah. Oh, kalau untuk kematian gak apa-apa, masih dikafani, masih disolatkan. Ya, tapi oh jangan, kalau ekonomi jangan. Ini mengganggu kehidupan bisnis kita. Apa itu? Judi, riba, penjajahan, kerakusan mereka. Ya. Oh ini jangan, nggak boleh ini bisnis khomer kita, bir kita harus tetap jalan. Ini kalau ada yang mengganggu, ini harus kita selesaikan. Makanya mereka tahu. Hati-hati, banyak kaum muslimin hari ini terjangkiti penyakit sekuler. Terus gimana semestinya seorang muslim? Seorang muslim seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, keimanannya menuntut dia bertakwa kepada Allah dalam seluruh aspek dari kehidupan. Apa-apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambil itu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Maka kita ini harus mengerjakan seluruh apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Sekali lagi, hati-hati dengan penyakit sekuler. Yang kedua, ya, masih ada 2 menit lagi. Ini penyakit yang sering terjadi di masyarakat kita, dan nanti banyak lagi pembahasan berikutnya ya, insyaallah. Apa penyakit yang kedua, Bapak Ibu yang muda sekalian? Disebutkan penyakit kedua itu adalah liberalisme. Ya, liberal itu maknanya adalah kebebasan. Ya, sehingga kaum muslimin itu merasa bangga, merasa hebat, dirinya harus bebas, dan bahkan bebas dari aturan yang mengikatnya. Ya, tidak boleh terbelenggu dengan pemikiran-pemikiran kolot, kata dia. Ya, apalagi anak muda sekarang. Alah, itu kan pemikiran-pemikiran kuno. Ya, sekarang ini sudah ada game online yang bisa menggandakan uang. Ya, hati-hati. Judi sekarang bukan dalam bentuk main langsung, tapi banyak di handphone. Ya, mereka ingin bebas, mereka tidak mau ada aturan yang mengikat mereka. Bolehkah muslim itu merasa bebas dari aturan Allah? Ya, maka hati-hati. Saya kalau mengajar di kampus selalu saya bilang, coba pelajari. Itu banyak orang-orang liberal luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin viral, ya, ada seorang yang teriak-teriak di TV menjadi pendukung Israel dan Amerika. Ya, siapa namanya Pak? Mari. Ya, nyebut namanya pun saya geli, ya. Kesel saya. Ya, Permadi Abu Jahal. Ya, itu na'udzubillah min dzalik. Ya, orang yang pikirannya itu hancur, kacau luar biasa. Di forum nasional, di televisi, kata-katanya kotor, ya, argumentasinya gak ada ilmunya, ya. Dan ini berbahaya. Dan seperti itulah penyakit-penyakit di tengah kaum muslim. Dia ngaku Islam,
bunda sekalian, Ramadan ini meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dengan konsekuensi kita mengerjakan perintah Allah, ya, seluruhnya, ya, dan berhati-hati kita dari pemikiran-pemikiran yang bisa merusak iman dan ketakwaan kita. Setuju? Insya Allah. Demikian yang dapat kita bahas pada subuh kali ini, ya. Sepertinya nggak tahu yang apakah sesi terakhir saya atau tidak, ya, karena Kamis pekan depan ada dua kemungkinan. Kalau nggak lebaran, ya mungkin saya mudik, kira-kira gitu. Kemungkinan Kamis pekan depan kita nggak jumpa lagi, ya. Mereka lebaran aja. Atau kemungkinan keduanya, Kamis pekan depan itu, ya, kalau tidak Bapak Ibu lebaran, asalnya yang lebaran. Ya, jadi kayaknya memang Kamis pekan depan kita nggak jumpa, ya. Tetapi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, Allah berikan kesempatan. Siapa tahu saya bisa lagi silaturahmi ke Masjid Al-Misbah, boleh? Nah, nanti bandar-bandar judi maka sama saja nanti, ya, nggak apa-apa, ya. Bandar-bandar judi, ya, bangun mengemok, ya. Selama mereka mau diskusi, selama mereka mau ngobrol, insya Allah kita layani, ya. Tapi kalau sudah kita dipukul, tentu kita tangkis, ya. Kalau kita diusir, tentu kita pamit baik-baik, ya. Tapi kalau dia berani untuk diskusi, insya Allah kita ladeni. Bukan karena kita sok hebat, tetapi karena kita yakin dengan Islam. Mungkin demikian Bapak Ibu yang muda sekalian, karena ini sesi terakhir. Kalau ada yang ingin bertanya atau diskusi, saya persilahkan, ya. Sedikit mungkin, nggak tahu nih, masih ada yang kerja atau kuliah atau ngantar anak, ya. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di Bali. Aduh, saya lupa apa Bersamaan dengan Nyepi. Oke. Fitri itu jadi perdebatan dari jadi antara Nyepi dan Bulan. Nah, Iya. mereka itu bagaimana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kondisi kaum muslimin di Pulau Bali? Ya, saya pernah ke Bali dua atau tiga kali. Tapi alhamdulillah bukan untuk wisata. Ya, saya nggak pernah punya niat ke Bali itu wisata. Ya. Satu kali takziah waktu teman meninggal, dua kali agenda dakwah. Kalau orang muslim itu sering sekali dituduh tidak toleransi, betul? Ya. Ramadan, kenapa kok warung-warung dilarang untuk dibuka? Ya kan? Nggak toleransi, ya. Ramadan, kenapa kok diskotik disuruh tutup? Nggak toleransi orang Islam. Itu sering dituduh, ya. Padahal
diatur dengan Islam, padahal dia kafir, ya. Tapi dia rela untuk diatur dengan Islam dalam keseharian interaksi umumnya, ya. Tapi dalam urusan privatnya dia masih kafir, tetapi dalam persoalan masyarakat dia harus tunduk kepada Islam, ya, sosialnya. Orang-orang kafir zimmi itu adalah orang-orang yang tidak memerangi kaum muslimin, ya, baik itu fi'lan maupun qaulannya. Maka kata Rasulullah, siapa yang menyakiti kafir zimmi maka sama dengan menyakitiku, kata Rasulullah. Coba, mana ada orang kaum muslimin yang berani menyakiti Rasulullah? Makanya orang muslim itu sama non-muslim yang tidak mengganggu kita, kita nggak punya masalah. Nggak boleh, Pak. Kita itu nggak boleh mengganggu non-muslim yang tidak mengganggu kita. Biarkan aja. Ya, nggak ada yang memaksa-maksa dia masuk Islam, enggak. Ya, itulah toleransi kita. Ya, nggak ada itu kita maksa-maksa, dan bahkan Indonesia ini mayoritas muslim. Tapi kalau kita mau jujur, mohon maaf, justru kaum muslimin itu banyak mendapatkan ketidaktoleransian, terutama kalau mereka kaum muslimin minoritas. Ya, di antaranya apa? Itu tadi kita tahu, ya, di Bali masjid-masjid ada speakernya, ya. Tetapi kalau masuk, ya, nyepi itu jangankan speaker, lampu nggak boleh hidup. Ya, lampu nggak boleh hidup. Ya, bahkan kegiatan-kegiatan itu tidak boleh terlihat apa istilahnya oleh siapa? Pencaraannya. Ya. Dan itu memang sedikit banyak menyulitkan teman-teman untuk beribadah. Ya. Padahal mereka melakukan ibadah itu dalam ruang lingkup privat kaum muslimin sendiri. Ya. Maka saya sering sampaikan kepada teman-teman di Bali, ya, bersabar, sebisa mungkin sampaikan dengan baik, berdakwah, ya, terutama kalau nyepinya bertepatan dengan sholat Id dan juga sholat Jumat. Ya, ini jadi persoalan. Ya, kalau kita lihat lagi, mohon maaf, bukan cuma di Bali, di India lebih parah lagi. Ya, muslim-muslim di India itu, waduh, tertindas, tersiksa luar biasa. Ya. Mana bukti toleransi? Ya. Bahkan kalau kita mau jujur, negara-negara yang mayoritas muslim, ya, mayoritas muslim justru memberikan perlindungan kepada non-muslim. Ya.
di Bali ya, sama warga di India, sapi itu adalah bagian dari yang disucikan, ya, yang mereka sembah, yang mereka muliakan sapi. Tapi boleh dicek di internet. 3 besar negara eksportir sapi di dunia. Ya, coba cari negara eksportir sapi di dunia. Coba dicari. Ya, 3 negara terbesar eksportir sapi di dunia. Ya, udah ketemu tadi negara terbesar ekspor sapi hari ini. Ya. Negara pertama India, Australia. pertama Australia, yang kedua India. Australia dia memiliki industri peternakan yang luar biasa. Tapi negara nomor 2 terbesar eksportir sapi apa? India. Ya, sapi itu bagi mereka nggak boleh dipotong, nggak boleh dimakan, tetapi dijual boleh. Kira-kira begitu. Ya. Maka kita yakin Islam ini istimewa, sempurna, luar biasa. Ya. Oleh sebab itu bersabarlah kita dengan dakwah ini. Yang kita perlukan adalah ya, meningkatkan taraf berpikir umat, irtifa'ul fikr, mengangkat kapasitas berpikir umat. Jangan hanya memandang Islam itu cuma ibadah, sholat, zikir, umroh, haji saja, bukan. Ya, puasa, akad nikah, poligami, talak, rujuk, waris, kematian, itu saja. Bukan. Islam itu bukan cuma itu. Ya. Nah, ketika kaum muslimin sadar bahwa Islam bukan cuma itu saja, berarti sudah mulai naik tingkat berpikir kaum muslimin, dan insya Allah mudah-mudahan kejayaan, kebangkitan, kemuliaan kaum muslimin akan terwujud di hadapan kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau hari ini kaum muslimin, mohon maaf, sedih kita, terhina, terjajah, terbunuh. 75.000 kaum muslimin di Gaza dibunuh, kita diam saja. Ya, kita bisa ngapain? Ya, di Afghanistan, ya, itu 1 jutaan. Irak, puluhan ratusan dibunuh. Di Suriah, Allah. Padahal dulu satu muslimah kerudungnya diinjak, ketika dia berdiri tersikap auratnya, ditertawakan oleh Yahudi. Muslimah ini kemudian berteriak kepada pemimpin kaum muslimin, ya mu'tasim billah, wahai mu'tasim, wahai khalifah, wahai pemimpin kaum muslimin, aku muslimah dihinakan oleh Yahudi. Kabar kejadian ini sampai kepada khalifah. Khalifah kemudian mengirimkan pasukan. Coba, hanya karena muslimah dihinakan, itu pasukan dikirim. Ya, maka sekali lagi kita angkat derajat berpikir kaum muslimin. Mudah-mudahan terangkat pula kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian suku kita pada hari ini. Mohon maaf atas pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika
أموالهم